Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi menulis esai, organisasi, ide, dan gagasan yang akan disampaikan oleh 1. Konitah Mashkuroh, 2. Gilang Muhammad Kemal Al-Faiz, 3. Rizal Febrian Prihantara, dan 4. Ayun Angelisa. Dalam materi ini ada beberapa sub, yaitu diantaranya ada apa yang dimaksud dengan esai, apa saja struktur esai dan jenis esai, bagaimana cara membuat esai dan langkah-langkahnya, apa pengertian dari pengorganisasian ide dan gagasan, apa saja sumber ide dan cara memilih banyak ide menjadi gagasan, bagaimana cara mendukung gagasan dan pengorganisasian ide dan gagasan. Yang berikutnya, esai. Pengertian esai. Esai adalah tulisan yang terdiri atas beberapa paragraf yang membahas tentang suatu topik. Istilah esai berasal dari kata Prancis yang artinya mencoba atau berusaha. Esai adalah sebuah upaya mengkomunikasikan informasi, opini atau perasaan dan biasanya menyajikan argumen tentang sebuah topik. Dalam hal ini, esai adalah tulisan pendek yang biasanya berisikan penilaian atau opini penulis tentang subjek. Struktur esai terdiri dari yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan juga terdiri atas beberapa kalimat atau pernyataan umum dan kalimat tesis atau ide pokok esai. Yang kedua, isi. Paragraf isi, bagian ini berisi uraian pernyataan yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. Yang ketiga, penutup. Paragraf penutup, paragraf ini berisi simpulan atau ringkasan dari hal-hal penting yang telah dikemukakan. Cara membuat esai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat esai. Di antaranya, yang pertama, menyeleksi gagasan dan menulis pengantar kalimat topik. Yang kedua, setiap paragraf harus fokus pada kalimat topik dan memiliki transisi logis yang memungkinkan pembaca memahami hubungan antar kalimat. Yang ketiga, uraikan alasan dan contoh yang spesifik dan konkret agar dapat meyakinkan. Dan yang keempat, jika paragraf pendukung sudah dilengkapi, tentukan bagaimana kesimpulannya. Jenis-jenis esai. Sedikitnya ada 4 jenis esai, yaitu bersifat naratif, bersifat deskriptif, bersifat persuasif. Pengertian organisasi, ide, dan gagasan. Arti dari organisasi di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI adalah kesatuan, susunan, dan sebagaimananya yang terdiri dari atas bagian-bagian orang dan sebagainya dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Sedangkan ide di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI memiliki arti rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Pengorganisasian ide dan gagasan. Setiap bagian karya ilmiah sampai pembuka, batang tubuh, dan penutup sampai harus mendapatkan perhatian penulisan karena masing-masing mempunyai unsur, fungsi, dan metode serta organisasi sendiri-sendiri. Bahkan, penulis seharusnya paham tentang bagian dan unsur karya tulis ilmiah karena menulis karya tulis ilmiah menjadi sukar atau mudah tergantung pemahaman dan keterampilan penulis tentang organisasi dan metode pengembangan karya ilmiah. Cara mendukung gagasan. Ada 4 cara mendukung gagasan yang dapat disajikan kepada pembaca, yaitu contoh, ilustrasi, kutipan, dan statistik. Pemberian contoh dan ilustrasi adalah cara yang paling mudah, sedangkan pemberian statistik dan kutipan adalah cara yang agak sukar. Sumber ide. Sebuah ide dapat datang kapan saja dan di mana saja serta dapat dipicu oleh apa atau siapa saja. Memiliki banyak ide, gagasan, proses penggalian ide akan menghasilkan banyak alternatif ide akan tetapi kita mungkin tidak menguasai banyak bidang. Oleh karena itu, perlu pembatasan ide atau topik agar tulisan dapat lebih fokus dan mendalam. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.